Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqunullaha war rasul wa la taqunu amanatikum wa antum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin kaum muslimin, para jemaah yang dimuliakan Allah, kemudian anak-anak kami, para pelajar yang masih sebagian kami lihat siap untuk mencatat ya nak. Hadirin hadirat yang tidak kami sambut namun jika satu yang hadir pada malam hari ini yang dimuliakan Allah. Pertama dan utama sekali marilah sama-sama kita menyampaikan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Ta'ala semesta alam karena sampai pada malam Ramadan yang ke-25. Iya Pak Ibu? Iya Bu. Ibu gak lunak suaranya. Ibu, lama nak cerita Bu. Dengan cara masak dulu deh Bu. Jadi malam hari itulah malam ke-25 kita bulan Ramadan. Alhamdulillah malam hari kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan dan kemudahan-kemudahan sehingga kita masih bisa melanjutkan ibadah qiyamul Ramadan kita dalam keadaan sehat walafiat. Ya sadanya Pak Ibu. Alhamdulillah. Kemudian kita sampaikan salam dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan Al-Quran dan Sunnahnya sebagai pedoman hidup kita bersama. Mari Ibu dan Bapak kita selalu istiqamah untuk menjadikan Al-Quran dan Sunnah Rasul itu betul-betul sebagai pedoman dalam menjalani seluruh aktivitas kita. Apapun yang wak karajuan, dimapun wak karajuan, kapanpun waktunya, jangan sampai Al-Quran dan Sunnah Rasul itu kita tinggalkan. Kenapa Ibu Bapak? Karena pada saat kita melakukan suatu perbuatan, kita tinggalkan Al-Quran sebagai dasarnya, maka pada saat itulah kita dipastikan tersesat dalam menjalani kehidupan. Ibu dan Bapak para jemaah yang dimuliakan Allah, malam hari ini judul ceramah kita adalah amanah. Apa Ibu? Amanah. Lihat Ibu amanahnya ya. Amanah. Ini adalah sebuah amalan perbuatan orang-orang beriman. Banyak dalil dalam Al-Quran yang menyuruh kita untuk menjadi seorang mukmin atau seorang yang betul-betul amanah. Apa amanah itu? Dalam sebuah arti yang sederhana pahami, dipercaya. Ketika diberikan sebuah kepercayaan, diberikan sesuatu hal, dia bisa menjaga, bertanggung jawab, dan menunaikan amanah itu. Kira-kira lawan amanah itu apa Ibu Bapak? Lawan amanah Pak? Bu? Ibu yang lama cerita di buku. Ibu ceritanya gak kurang nyaman usah mencelanya Bu. Kira-kira lawan amanah apa Bu? Lawannya khianat. Ya,
Nah, kalau amanah itu perilaku orang beriman, kalau khianat adalah perilaku orang munafik. Nah, berarti orang kalau tidak menunaikan amanah Ibu Bapak, dia munafik secara pemahaman konsep agama. Lalu orang munafik itu mana Ibu Bapak? Di mana tempatnya? Innal munafikina darki asfali minan nar. Tampaknya di bawah karak-karak neraka itu. Paling bawah. Ayatul munafiki salasun. Tanda orang munafik itu kan ada 3. Nah, iza kazzaba, iza haddasa kazaba, wa iza wa'ada afafa, wa iza tumina khana. Orang munafik itu cirinya ada 3. Berbicara sering dusta, berjanji dia ingkar, diberi amanah dia berkhianat. Jadi tidak dia tunaikan amanah. Amanah kok banyak macamnya Ibu dan Bapak. Nah, termasuk amanah yang ada di badan awak kita. Mata yang Allah berikan adalah amanah yang harus wak jago sesuai dengan pemberi amanah. Siapa yang amanah badan Ibu dan Bapak? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mata yang Allah agiakan ke kita ko yang bisa tarang melihat itu harus gunakan sesuai dengan keinginan yang memberi amanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau ada yang mengkhianati, menggunakan mata kepada hal melihat yang tidak dibenarkan oleh Allah, berarti kita sudah berkhianat kepada mata ini, berkhianat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti barik amanah, barik menjaganya. Makanya orang beriman lah yang bisa Ibu. Lalu lewat baca itu amanah dia tangan oleh Allah, amanah dia lidah. Lidah tu tidak boleh berbicara hal yang tidak benar. Amanah kaki yang melangkah disuruh Allah sesuai dengan jalannya. Maka kalau melangkah ke tempat yang Allah tidak ridhoi, berarti kita sudah mengkhianati amanah kaki. Itu amanah badan. Kalau baca itu amanah lain, amanah diberikan anak. Ya Bapak, yang harus kita rawat dunia wal akhirat. Harus ajian bagaimana anak itu bisa nanti masuk surga dia. Makanya ayah ini katakan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, ayah yang beriman, ku anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum naro, dan jagalah istri dan anak-anakmu dari kemungkinan masuk neraka. Jadi awak ke papa, amanah awak anak jorong rumah awak, semuanya harus awak jaga. Ini amanah Allah, titipan, ya. Jadi amanah titipan. Apalagi harta yang Allah berikan juga amanah, titipan sementara. Allah bisa mengambil amanah harta itu kapan saja Allah mau, karena itu titipan sementara. Karena harta ini adalah amanah Allah, maka harus gunakan harta itu di jalan Allah. Apa lebih bisa amanah harta ke guna apa? Ditanya balampih muka belakang. Nah, sampai lagi ni apa harta yang kita punya, Bang? Punya rumah, punya piti di bank, lah, punya sawah ladang, punya kendaraan, semua itu harta itu adalah amanah Allah. Bisa ditanya di akhirat. Min ainak tasabahu, dari mana dapat haratuku? Itu amanah. Laikah dapat satu haratu dengan jalan yang halal, Allah ridhoi atau tidak, bisa ditanya dia kira bisa. Kita pertanyakan kepada Allah. Maka mari kita pastikan Ibu apa? Seluruh haratu kekayaan kita miliki itu dapat kok bisa dengan jalan yang Allah ridhoi. Jangan dengan jalan yang salah, jalan pencurian, jalan korupsi, jalan menipu dengan perdagangan, dan sebagainya. Nanti akan ditanya. Tidak hanya dari mana dapatnya, jalan baik atau tidak. Ada orang dapat harta Ibu apa? Manang dek baju di, itu salah. Cukup dari mana dapat tidak? Ila aina anfaqahu. Dari mana dapat harta itu?
kama digunoan. Laika Allah berikan ketika diberikan amanah harta oleh Allah, dia gunakan di jalannya Allah ridho harta itu atau jalan yang salah Allah tidak ridho. Ditanya bisa. Karena Allah berikan amanah harta. Belum lihat baca itu amanah pangkat jabatan. Amanah dalam apa lagi ini sekarang baru kita berpesta demokrasi. Amanah rakyat. Nah, ini amanah besar yang harus dijaga oleh orang-orang yang pernah kita percayai. Nah, tadi dalam Al-Quran Ibu apa di dalam surah Al-Anfal itu dasarnya adalah satu di dalam surah Al-Anfal ayat 27 yang mengecewakan orang beriman, jangan sampai amanah itu dikhianati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang beriman, la tahunullaha war rasul. Jangan kamu khianati Allah dan Rasul. Wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Jangan kamu khianati amanah-amanah yang diberikan kepadamu wa antum ta'lamun, sedangkan engkau mengetahui. Kini banyak bunapa nih sebagian orang tahu amanah itu kamaka di saluran, kamaka di bacaro menjagonya, tapi sebagian terlupa ibu bapak walaupun dia tahu tapi tidak menjalankan amanah dengan baik. Nah, jadi baik. Jadi amanah itu adalah peristiwa berat yang harus kita tunaikan sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah atau sesuai dengan pesan orang yang memberi amanah. Nah, makanya kenapa di dalam surah Al-Ahzab amanah kode bareknya pernah ditawarkan oleh Allah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Nah, surah Al-Ahzab ini juga dasarnya surah Al-Ahzab surah yang ke-33 ayat yang ke-72. Langit, bumi, gunung-gunung yang besar, yang kuat tidak mampu, tidak mau memegang amanah. Nah, kita bacakan ayatnya berapa ya? Nah. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard. Sesungguhnya apa kata Allah? Kami telah menawarkan amanah kepada langit, kemudian wal ard kepada bumi, wal jibal kepada gunung-gunung. Jadi Bapak, langit, bumi, gunung-gunung di dalam surat Al-Ahzab 72 dikatakan kami telah tawarkan amanah itu kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Lalu apa katanya? Fa'abaina. Kemudian, tetapi semuanya enggan. Nah, enggan. Fa'abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha. Semuanya enggan. Kenapa dia enggan? Karena khawatir. Mereka tuh khawatir tidak akan mampu melaksanakannya. Dek baitu bareknya amanahku. Jadi abarekku tidak sekedar menerima, udah berarti langit, bumi, gunung-gunung pun pernah ditawarkan karena dia tahu istilahnya Bu. Dalam izin Allah tuh betapa beratnya menjaga amanah tuh. Nggak amuahnya tuh. Nggak amuah langit, bumi, dan gunung. Karena kenapa dia nggak mau enggan? Karena tahu betapa berat menjaga amanah tuh. Nah, wahamalahal insan, maka lalu dipikulah amanah itu oleh manusia. Maka dia kejadian disiko, innahu kana zaluman jahula. Maka sungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Ini melambangkan ini kan. Manusia itu seakan rakus. Maka ada orang bodoh. Karena amanah cie, alun selesainya pikul tiba karya lain minta pun nak satu di sini amanah.
Lah dapat cik dua, nak satu lah amanah lain nak nyolong amiku balik. Ndak selesai tiga no. Mau lagi amanah lain. Satu dua tidak selesai. Mau pula lagi minta amanah lain. Ikulah juga ada cerita Ibu Nabi Isra Mi'raj. Itu kisah-kisah Nabi Rasulullah melihat besok. Nah, ada di neraka tu orang yang memikul beban. Nah, lah dipikul nyumbari, payah mabuknya berjalan tu. Diambilnya balik beban cik lain. Nah, lah balik tak tahu lain. Diambilnya balik beban tu cik lain. Sampai begitu sulit dia Ibu Nabi. Inilah menggambarkan orang yang begitu loba dan rakus terhadap sebuah amanah, padahal dia tidak mampu untuk mengerjakannya. Sampai di psikologi oleh Pak Ibu. Nah, karena itu, sekiranya kita sekarang berada di memiliki amanah, maka mari kita tunaikan sesuai dengan izin Allah. Terutama Ibu Napa, kita lihat badan awak, di badan kita ada amanah, di anak-anak ada kita ada amanah, di harta kita ada amanah, di pangkat jabatan kita ada amanah, di masyarakat kita ada amanah, di masjid juga ada amanah. Ini Tuhan, ini amanah juga pemirsa. Maka mari kita dalam izin Allah, kita minta tolong pada Allah, mudah-mudahan kita semuanya tergolong kepada orang-orang yang betul-betul bisa menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Boleh jawab daripada yang tergolong tadi khianat, karena khianat, orang yang mengkhianati amanah adalah tergolong kepada orang munafik, tempatnya sungguh sangat berat di bawah neraka yang paling dasar Ibu Napa. Sebagai penutup, maka Allah juga mengatakan dalam firman lain, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepadamu untuk menunaikan amanah ini kepada yang berhak menerimanya. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Kalau sekiranya kamu menghukum di antara manusia, hukumlah, putuskanlah dengan adil. Innallaha ni'ma ya'izukum bi. Sesungguhnya Allah adalah pemberi terbaik pelajaran kepada kita. Innallaha kana sami'an basira. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Inilah Ibu Napa kajian kita malam hari ini tentang amanah. Mudah-mudahan kita adalah orang yang betul-betul bisa menjaga siapa yang kita dititipkan amanah terhadap semua amanah yang ada pada kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat menjadi tambahan pengetahuan bagi kita dan juga bagi kami yang menyampaikan. Berbanyak maaf Ibu Napa atas segala hal yang kurang berkenan. Kami akhiri subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.